Kita lanjutkan dialognya, Bang Saur. Tadi sempat jadi highlight juga antara pertemuan Nadiem juga dengan perwakilan Google Indonesia. Yes. Ini bisa dibilang cukup singkat antara tadi grup WhatsApp ada, pertemuan juga dilakukan, setelah itu langsung penentuan. Iya. Walaupun tadi Bang Jejen juga sempat bilang bahwa sebenarnya nggak cocok nih kalau di Malaysia nggak cocok, kenapa diambil begitu? Bagaimana kasus korupsi ini bisa dibuat dengan secepat itu? Apakah memang sudah terstruktur dari lama, sudah ada rencananya dari sebelum-sebelumnya atau gimana? Kalau Bang? kita lihat logika kesadaran kita, Reza, kemudian orang belum dilantik jadi menteri, kemudian sudah ada grup WhatsApp, iya. berarti kan sudah ada kelompok yang mendesain dari awal nih. Hmm. Ya dong, nggak mungkin. Misalnya kan ini agak sedikit memprihatinkan, sekelas kementerian bukan dari inisiatif dari menteri yang terpilih untuk mendesain program ini. Mas Jejen tadi sudah mengatakan ini program mulia. Ya. Dari segi esensi, cuman tepat apa enggak? Ya. Ya kan tadi udah nih. Baru yang kedua soal kemudian harga. Nah, biasanya kan yang sering karakter korupsi itu sebenarnya mereka sudah ada kelompok yang mengatur semua itu. Nanti ya katakanlah misalnya tender, kemungkinan bukan tender tunggal ini pemenangnya. Ya kan? Nah, mungkin saja dia tetap memenuhi Dia tetap mengikuti aturan-aturan. Iya, padahal sebenarnya Sudah ya disetting gitu ya. sudah disetting. Nah, itu yang betul-betul kita dorong supaya harus didalamin. Ini nggak fair karena menyangkut hak-hak anak-anak kita. Ya, ini kan menyangkut peradaban anak-anak kita dalam konteks COVID. Nah, makanya saya malah mendorong kejaksaan pada saatnya itu menggunakan pasal 2 ayat 2. Berarti kalau saya lihat di pasal 2 ayat 1, Ya. kan di pasal 2 ayat 2 itu ada kemungkinan hukuman mati. Ya kan? Nah, salah satu kan dalam keadaan bencana gitu loh. Nah, pada saat itu kita sedang bencana namanya COVID. Iya. Kok bencana alam dibanding bencana COVID kemanusiaan, di setiap hati reja kita semua itu pada saat itu terancam nyawa kita. Betul. Kemudian meninggal. Nah, alat pendidikan inilah yang dikorupsi. Saya tidak menyebut nama, tetapi menurut saya karena apa? Tadi kan ada pertanyaan Reja, kalau di Kementerian Pendidikan sudah terjadi korupsi, di Kementerian Agama sudah terjadi, masih ada apa enggak gitu loh. Kan saya bilang udah jebol. Nah, sering yang terjadi adalah karena kita tidak serius pemberantasan korupsi, bukan sekedar setengah-setengah. Karena politik hukum daripada penyidik itu setengah-setengah. Rata-rata kan menurut ICW, orang yang menggunakan korupsi itu kan hanya 3-4 tahun. Iya. Kalau mereka 1,9 triliun atau hampir 2 triliun. Hitung-hitung semua ini dapat 4 tahun, remisi-remisi cuma 2 tahun, setelah itu mereka toh banyak. Asetnya Karena juga banyak masih mereka banyak. mungkin masih ini apa saja kok gitu. Iya. Coba Iya. berani mereka atau kadang-kadang persepsi publik seperti itu. Nah, oleh karena itu gini, Itulah pentingnya undang-undang perampasan aset. perampasan aset. Nah, oleh karena itu saya sih dorong sahabat kita Nadiem Makarim, saya kira pasti kalau kemarin itu dirilis kekayaannya sampai 600 miliar. Ya. Saya kira kita dorong supaya saudara Nadiem ini terbuka. Kemudian Presiden juga sudah mengeluarkan perpres soal whistleblower. Ya. Karena dia mengatakan saya ini adalah menjunjung kejujuran, kesempatan untuk membuka seterbukanya kasus ini. Ini saya kira untuk membersihkan namanya dan juga untuk menyelamatkan program-program yang mulia Ya. yang masih ada. Bukan sekedar di Kementerian Kependidikan, tapi menyangkut kita semua. Jadi Anda menyarankan Nadiem untuk whistleblower Gak ada saja? cara, karena satu-satunya cara menurut saya untuk mengembali dignity seperti declare-nya dia. Tidak ada ngomong yang lain-lain. Bahwa mengapa sebelum dia dilantik menteri sudah ada tangan-tangan tersembunyi, sudah ada invincible hand. Siapa ini invincible hand? Masuk misalnya pemenang tendernya siapa? Siapa yang pemenang tender ini? Tadi saya sudah sebutkan perusahaannya, siapa di balik ini? Providernya itu ya. Ya kan sangat mudah, tinggal teman-teman Google aja itu. Oke. Tapi jangan juga kemudian kejaksaan hanya berhenti di Nadiem Makarim. Baik harapannya Bang Saur ini kejaksaan terus mengusut tuntas sampai dengan pemenang tendernya siapa, kemudian juga kalau bisa Nadiem juga membuka secara belak-belakan begitu ya, atau menjadi whistleblower. Saya mau ke Bang Jejen, kalau misalnya berbicara mengenai dunia pendidikan kita, khususnya saat selama dipegang oleh Nadiem Makarim begitu ya, kita kaget dengan angka 2 triliun pengadaan sebuah Google laptop, Chromebook begitu ya. Tapi kalau dari secara dunia pendidikan, Anda melihat seberapa banyak celah sebenarnya
dengan munculnya kasus-kasus seperti ini? Rati, Reza ya, jadi dalam konteks Nadiem yang akan dicatat oleh publik, terutama masyarakat pendidikan adalah sesuai dengan kapasitas dia di teknologi, di TIK ya, di teknologi. Maka pada era beliau itu digitalisasi pendidikan, kata kunci, pendidikan. Jadi Google sebenarnya bukan pintu masuknya bukan hanya ke laptop, tapi ke banyak aplikasi yang secara online. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang itu digunakan sebagai media belajar, sumber belajar. Jadi sebenarnya dalam konteks Nadiem Makarim, orang nggak akan lupa bahwa ini terjadi digitalisasi pendidikan. Nah maka jangan lupa, Nadiem tidak hanya di Kejaksaan. Pada saat yang sama di KPK sedang mengusut juga tentang Google juga. Kerjasama dengan Google juga. Karena banyak sekali aplikasi yang digunakan dibuat pada era Nadiem Makarim. Kata orang Jawa, ndilalah COVID yang mengharuskan kita belajar di rumah. Ada COVID. Jadi ada COVID, maka konteksnya relevan. Digitalisasi menjadi jawaban atas pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk keamanan, keselamatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Jadi itu. Tapi persoalannya adalah kan bukan saja sesuatu yang baik itu menjadi baik kalau cara proses tidak baik. Jangan lupa Nadiem sudah mengatakan pembelian Chromebook itu melalui e-katalog. Apa artinya e-katalog? Artinya harganya sudah ada. Jadi itu bukan kehendaknya tim Nadiem harga sekian. Tetapi sudah ada di e-katalog. Jadi sudah ditawarkan dengan harga. Sudah ditawarkan di aplikasi e-katalog yang itu sah, resmi secara aturan kenegaraan. Tapi jangan lupa juga apakah dari harga e-katalog itu tidak ada di belakang layar? Itu persoalannya gitu. Nah, jadi Nadiem Makarim sekali lagi akan dikenang warisan ya. Nadiem adalah di aspek digitalisasi gitu. Dan memang era sekarang itu era digital gitu. Jadi kita kembali lagi bahwa sebenarnya bukan laptop Chromebooknya yang bermasalah. Tapi problem kita Bang Saur, Rati, Reza, problem kita adalah kan di pemerataan. Di pemerataan infrastruktur internet digital yang tidak merata. Padahal konteks negara lain, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, itu bukan lagi bicara pemerataan, tapi udah bicara kualitas. Jadi problem Nadiem saya kira adalah problem di pemerataan infrastruktur. Dan ini ada kaitannya dengan korupsi BTS. Yang seharusnya menjangkau sekian wilayah 3T itu, tapi kan dikorupsi. Betul. Itu dia problem kita. Jadi sekali lagi, Nadiem bertemu dengan problem pemerataan infrastruktur internet yang seharusnya itu workable, jadi tidak bisa bekerja di daerah-daerah tertentu. Jadi dia hanya berdiam. Dan laptop kalau nggak digunakan, ya tidak. Jadi sekali lagi, dalam konteks Jakarta dan kota-kota tertentu, laptop Chromebook ini bekerja, digunakan, bahkan sampai sekarang masih berguna dia. Gitu. Itu Mbak Rati. Oke, Bang Saur berarti bisa dibilang berjamaah begitu ya. Tadi sejalan dengan BTS, tapi ada garis atau benang merah juga antara Google Chromebook ini dengan permasalahan Google Cloud yang tadi sedang berjalan di KPK begitu ya. Iya, makanya itu yang saya bilang, ketepatan JJ mention itu nggak hanya satu dugaan kepada Nadiem, padahal tadi JJ ada menyentuh dia akan dikenang sebagai bapak digitalisasi. Karena dugaan saya itulah makanya didorong di sana dia nggak ada kaitannya kayak backgroundnya dia sebagai calon menteri, mas menteri tersebut. Nah karena ancamannya tidak hanya katakanlah disidik di kejaksaan sudah ditetapkan tersangka, tapi juga menunggu KPK. Nah oleh karena itu saya kira tidak ada cara yang lain bahwa Nadiem harus terbuka dalam kasus ini. Dia tidak lagi
berpikir tadi kan sudah dibilang Ikatolo jelas kok harganya. Iya. Siapa yang menentukan di pasar 1,6 juta tiba-tiba jauh hampir sekian puluh juta misalnya. Nah itu saya kira sangat sederhana konteksnya. Cuman pertanyaannya adalah apakah penyidik kemudian Menurut Bang Saur mampu nggak nanti ini terbongkar secara terang benderang? Nah itu juga pertanyaan di publik. Tapi kan juga kesempatan ini kita presiden kan menekankan. Karena harapan kita siapa? Kalau bukan memention pernyataan presiden. Presiden berkali-kali mengatakan bahwa kejahatan korupsi itu tidak boleh pandang bulu. Harus diusut setuntas-tuntasnya. Artinya kalau penyidik atau penegak hukum berarti dia obstruction of justice, bahwa dia juga ikut kemudian menghambat-hambat daripada penegakan hukum ini sendiri, Mbak Reza. Oke. Mas Reza. Kita masih menantikan dari Kejaksaan Agung akan seperti apa penanganan dari proses penanganan kasus ini ya. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.